Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Pembahasan yang terakhir, hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Jabir bin Abdillah. Rasulullah SAW melarang untuk menjual kelebihan air. Maksud kelebihan air ini adalah air yang menjadi kebutuhan bersama. Salah satunya adalah air sungai, kemudian mata air yang Allah berikan kepada kita di tempat-tempat tertentu ataupun tempat orang secara umum mengambil air minum di situ. Ini tidak boleh untuk dijual belikan, apalagi dalam jumlah yang sangat sedikit. Misalkan orang memintanya dan digunakan oleh orang banyak, ya. Di sini para ulama menyebutkan wa ammal anhar, adapun sungai-sungai yang memang Allah alirkan, fala tumlak bihal, tidak boleh ada seorang pun yang memilikinya. Sungai yang memang dari dulunya Allah alirkan air di situ, maka tidak boleh ada satupun orang yang merasa memilikinya. Karena bisa jadi ada yang mengambil manfaat dari sungai tersebut, ya, entah itu untuk kebutuhannya. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, dan kami jadikan semuanya itu hidup dengan air, ya. Wa amma ma yambu'i fi milkihi kal bi'r fa nafsul bikr mamlukah al malikil ard wal ma ghairu mamluk fi zahiril mazhab. Adapun misalkan ketika air itu muncul, terpancar di tanah kita. Kita punya tanah, kemudian kita menggali dan kita lihat ada air yang muncul di sana. Maka tanahnya itu ya memang tanah kita, ya, tanahnya itu tanah kita. Tetapi ketika air itu dibutuhkan oleh orang yang banyak, maka kita tidak boleh menyebutkan ini air punya saya. Paham ya? Contohnya misalkan di Yaman, di Somal, di mana orang-orang itu sulit untuk mendapatkan air. Kemudian ada salah satu di antara mereka sendiri menggali misalkan dan mengeluarkan air. Dalam keadaan itu dia tidak boleh menyebutkan ini air saya. dalam keadaan orang-orang lain itu kesulitan air.
Iya, iya. Walaupun di tanah kita, dalam keadaan orang-orang lain itu tidak memiliki air. Ya. Apanya? Kita kemas. Beda pula ceritanya. Ya, beda pula ceritanya itu. Wal wajhu tsani yamlik bi khilaf innama huwa qabla hiyazatihi. Pendapat yang kedua, air itu boleh dimiliki seperti pendapatnya Pak Mukmin tadi. Misalkan ya, dalam keadaan musim kering. Dalam keadaan musim kering itu di sebagian tempat kekeringan sumurnya. Dan juga sumur bornya misalkan tidak bisa untuk menyedot air. Ya, tidak bisa untuk menyedot air. Tapi ada di sebagian tempat yang airnya itu tidak kering. Salah satunya misalkan masjid kita ini, ada terus saja. Ya, masjid kita ini, alhamdulillah ya, ada terus saja. Kemudian ada misalkan jamaah dari masjid kita ini membuka jasa, paham ya? Membuka jasa bagi mereka-mereka yang membutuhkan air bersih. Diambillah air masjid ini, paham ya? Diambil air masjid ini, kemudian diisinya ke dalam derigen, diantarkan ke rumahnya, dan dihargai. Satu derigennya itu 10.000 atau 5.000 misalkan. Ya, dalam keadaan musim kering. Musim hujan tidak sampai nak beli. Karena orang banyak dalam keadaan seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya. Wajah yang kedua itu maksudnya akad yang kedua, misalkan kita ini sebagai pihak masjid, misalkan sebagai pengurus masjid, membatasi tidak ada yang boleh mengambil air di masjid, paham ya? Dalam keadaan ini haram hukum, paham enggak? Paham ya? Beda enggak perkara pertama dengan perkara kedua? Beda ya. Kalau perkara pertama tadi apa? Kita ngambil air, diisi ke derigen, kita antar ke rumah orangnya, dan orang itu membayar kepada kita. Kasus yang kedua, kita pasang pelang, tap, tidak boleh mengambil air di sumur ini, misalkan, kecuali hanya orang-orang masjid saja, itu tak boleh. Dalam keadaan musim kering, ya, dalam keadaan musim kering. Kemudian wa amal miyah al-mahuzah bil kirab wal awani wal khizanat wal birk fahiya miyah mamlukah la yahilu akhdhuha. Adapun ketika air itu sudah ditaruh di tempat masing-masing, paham ya? Air sudah ditaruh di tempat masing-masing, di embernya, dan orang ada yang mengumpulkan air itu, maka air itu sudah menjadi milik perseorangan. Tidak boleh kita menggunakannya kecuali atas izin dia, ya, kecuali atas izin dia. Salah satu contoh misalkan tetangga kita misalkan punya tandon isinya air ya, di dalam tandon naik itu, kita ingin menggunakan air itu, maka harus minta izin kepada ahlul baitnya. Tidak boleh kita main ambil baik sama dengan kita ngambil air dalam sumur, ya, boleh seperti itu. Ataupun kita mengambilnya sama seperti kita mengambil di sungai, itu tidak diperbolehkan. Allahu alam ya. Larangan ini sifatnya
sesuai dengan keadaan masyarakat kita. Larangan ini sifatnya sesuai dengan keadaan masyarakat kita. Sebagian ulama itu ada yang memperbolehkan, sebagian Imam Ahmad boleh menjual air. Ya, menjual air boleh. Sebagian ulama memakruhkannya. Gitu loh. Makruh dikarenakan ada larangan di sini. Tapi Allahu a'lam, ana sendiri lebih condong ke sesuai dengan keadaan orang di sekitar. Apakah orang-orang itu sangat butuh dengan air atau tidak? Kalau memang orang itu sangat butuh dengan air, kemudian kita kandang air itu dan kita jual kepada mereka dalam dengan harga yang sangat tinggi, ini tidak boleh hukumnya. Ya, tidak boleh. Tapi dalam keadaan misalkan orang itu kebutuhannya tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu besar. Ya. Dan kita mengambil jasa untuk mengambil air itu dan kita antar ke rumahnya. Dalam keadaan ini boleh. Insyaallah. Ya. Ini rincian dari hadis ini. Lebih baik tidak usah seperti itu. Yang seperti itu tidak boleh. Ya, walaupun di lahan kita, ya, walaupun di lahan kita, yang seperti itu tidak boleh. Yang fee macam ini, kecuali kita ambil jasa tadi toh, itu ya. Kecuali kita ambil jasa, itu yang lebih aman. Jadi akadnya itu adalah akad jasa, ya, akadnya adalah akad jasa, bukan air secara mutlak. Yang nak ambil di sini isi 1000 ke kotak masjid misalkan, itu jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Ada sebagian ulama menyebutkan apa? Ketika dia sudah memenuhi kebutuhan air dia, ya, maka yang lebihnya itu tidak boleh untuk dia jual. Ketika orang-orang di sekitar dia itu membutuhkannya, ya, ketika orang-orang di sekitarnya itu membutuhkannya, artinya yang punya hak dia dulu, ya. Jadi misalkan kita yang mempunyai sumur itu, air kita tidak kering. Kemudian ada yang ingin mengambil air itu, kita kasih ultimatum dulu. Hati-hati ya kalau ngambil, ambillah, tapi jangan sampai kering. Kering maksudnya sedot habis. Kita sebagai pemilik tanah seperti itu tidak masalah. Ya. Karena kita yang memiliki ininya, tanahnya. Ya. Jadi ultimatum seperti itu tidak jadi masalah kepada orang yang ingin mengambil air di situ, gitu loh, ya. Jangan sampai dikeringkan misalkan, jangan sampai disedot habis, karena misalkan lama keluar mata air yang barunya itu lama, itu menjadi hak kita, ya. Jadi seperti itu. Terus hadis selanjutnya, naha Rasulullah an asbil fahal. Asbil fahal ini adalah menjual mani hewan ternak. Menjual mani hewan ternak. Kenapa dilarang menjual mani hewan ternak ini? Sebab yang pertama, sebab hukum larangan yang pertama kenapa dilarang? Mani pada hewan ternak tidak seharusnya diperjualbelikan.
Ya, tidak seharusnya diperjualbelikan. Karena kenapa? Karena antara hewan jantan dengan hewan betina itu sudah menjadi haknya dikawinkan. Paham enggak maksudnya? Sudah menjadi haknya dikawinkan. Gitu loh. Kita punya ayam jantan misalkan, enggak ada betinanya. Enggak ada dikawin-kawin, peneng kepala oke deh. Ya. Sudah menjadi haknya untuk dikawinkan. Maka ketika itu terjadi pada hewan, kita sebagai yang memilikinya tidak boleh menjual mani tersebut. Kalau diperbolehkan, maka akan terjadi mudarat setelahnya. Paham ya? Contoh misalkan kita kita menjual mani hewan itu misalkan, kuade ayam jantan ini. Yo siapa yang nak beli? Kemudian yang betina, siapa yang nak nyium? Nyium apa? Rahim yang jantan, yang betinanya. Telur itu punya siapa yang lah? Paham ya? Maka akad di sini goror ujung-ujungnya. Ya. Ujung-ujungnya akad ini menjadi akad goror. Maka sebagian mazhab Imam Ahmad dan juga fatwa dari Syekh bin Baz ini ya, air mani hewan ternak hanya boleh dibagikan saja. Dipinjam boleh, dijual tidak boleh. Ya, dijual tidak boleh. Ini fatwa beliau. Pendapat yang kedua, makruh untuk dijual belikan. Karena apa? Karena dia ini sesuatu yang tidak mempunyai qimah. Qimah itu artinya tidak ada nilainya. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga menyebutkan haram. Pendapat yang pertama tadi menyebutkan haram, sebabnya adalah ketika misalkan kita lah kawinkan dia. Benar ya? Hewan ternak ini sudah kita kawinkan, kemudian kita bayar duit. Ada tidak kemungkinan itu gagal? Hasil kawinnya itu. Ada tidak? Kita pun berapa kali kawin gagal terus menjadi ya. Paham ya? Apalagi hewan ternak sekali kawin langsung jadi teluk kita ngarap. Ataupun misalkan sekali kawin langsung jadi anak kambing ataupun anak sapi, tidak bisa. Ya. Maka di sini akadnya akad goror. Tidak boleh. Sebab keharamannya di sini. Tapi ada sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan kalau hewan itu disewakan dalam waktu tertentu. Ya. Disewakan dalam waktu tertentu. Contoh misalkan aku minjem bebek engkane misalkan. Aku minjem bebek engkane dalam waktu sebulan atau seminggu misalkan ya. Ditaruhlah di kandang kita. Supaya dalam waktu seminggu itu dia membuahi yang lain. Kemudian dalam waktu seminggu itu terlihat hasilnya. Paham ya? Dan kita bayar uang sewa bebek itu dengan hasil yang sudah terlihat. Yang seperti ini diperbolehkan dalam sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i. Artinya bentuknya apa? Sewa. Paham ya? Kita siwo ini dia itu. Untuk tinggal di kandang kita. Ya, untuk tinggal di kandang kita. Kita sewa dia. Ya. Tapi kalau misalkan sekali kawin mayar 5.000, sekali kawin mayar 20.000, nah ini yang tidak diperbolehkan tadi.
Ini boleh deh. Kalau sistem baru nih apa? Sistem suntik ya. Kalau sistem suntik macam mana kira-kira? Kalau sistem suntik berarti yang menjadi permasalahannya itu adalah biaya mengeluarkan itu tadi. Benar? Artinya kita membeli apa ya? Membeli sperma tadi dari orang yang mengeluarkan spermanya. Itu ya. Jasa itu namanya. Ya, itu artinya jasa. Tapi dalam wajah yang seperti ini, dalam akad yang seperti ini maksudnya, ya. Ketika ada jasa yang seperti itu, Allahu alam ya, sama hukumnya dengan yang Rasulullah SAW sebutkan. Artinya apa? Kalau untuk dijadikan usaha, jangan dijadikan usaha inti. Paham enggak maksudku? Karena ada larangan yang walaupun tidak sampai derajat haramnya itu tidak mutafak. Haramnya itu ikhtilaf para ulama. Ya, haramnya itu ikhtilaf. Jadi Allahu alam ya, ana sendiri lebih aman dengan pendapat yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan walaupun ada sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ketika misalkan itu memang menghasilkan hasil dan hasilnya sudah terlihat, maka tidak jadi masalah untuk dijual ataupun untuk diambil harganya. Itu ya. Salah satu sifat yang mengharamkan tadi apa sebabnya? Karena bisa jadi apa yang disuntik itu menjadi atau tidak menjadi. Itu kan sebab ininya. Ya. Ini seperti itu. Hadis selanjutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i hablil habalah wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajul yabta'ul juzur ila an tuntijan naqah thumma tuntijul lati fi batniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk jual beli yang ada di perut kambing, bukan kambing, unta. Ya. Melakukan akad jual beli, tapi barang yang ingin diperjualbelikan itu di dalam perut posisinya. Ya, ada di dalam perut. Pertama, akad ini goror. Kenapa goror? Kalau kita beli apa yang di dalam perut itu, kemudian kita beli harganya, tahu-tahu ketika dia keluar mati, goror tak dia? Goror. Ya. Ketika kita sudah bayarkan dan ketika keluar anak unta itu tahu-tahu dia mati, maka disinilah terjadi goror, ketidakjelasan yang mungkin akan merugikan salah satu pihak, entah itu pihak yang menjual atau pihak yang membeli. Ya. Kemudian para ulama menafsirkan jual beli yang seperti ini adalah ketika seseorang melakukan akad jual beli dengan harga dan menetapkan waktunya, tapi waktu tidak jelas. Waktu pembayarannya itu tidak jelas. Dengan menyebutkan apa? Aku beli unta ini, tapi nanti uangnya, pelunasannya ketika unta itu melahirkan anak. Paham enggak? Arti batas dia membayar itu ketika unta itu melahirkan anak.
Kapan unta ini melahirkan anak? Kira-kira. Ada kejelasan enggak di situ? Tidak ada kejelasan kan? Maka di sini ada sifat goror yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Waktu pembayaran, maksimal membayar waktu itu tidak deh. Yang kemungkinan membuat salah satu pihak itu dirugikan. Benar ya? Maka dalam bentuk yang lain, akad yang seperti ini ya, dalam bentuk yang lain. Aku beli kebun kayak ini misalkan, si A punya kebun, kemudian si B mempunyai sesuatu kebun juga misalkan. Dia membuat akad, aku beli kebunmu dengan harga, apa harganya? Ketika buah di kebunku panen, misalnya. Ya dah. Jelas dah nilai ya? Nilai buahnya jelas dah? Belum kan? Belum jelas ya? Berapa panen kan belum jelas. Ya. Dan banyak yang seperti itu. Apalagi misalkan orang itu tidak menyebutkan insya Allah. Tahu-tahu gagal panen. Macam mana? Ya. Artinya di sini ada ketidakjelasan di dalam akad. Ya. Maka dalam akad utang piutang, Rasulullah SAW itu harus mempertegas, mengajarkan kita itu untuk mempertegas apa? Harga yang akan dibayar. Kemudian yang kedua, waktunya. Ya, waktunya. Kalau melewati waktu yang sudah ditentukan dan jangan sampai ada kerugian di antara kedua belah pihak, ya ada, maka di situ diambillah tindakan yang setelahnya, gitu loh. Entah itu barang yang dibeli kemudian dijual, kemudian dilunasi hutangnya, atau kita sebagai penjual tadi, lalah aku ikhlaskan baik. Nah itu, apakah kita memilih itu? Allahu alam. Tapi yang penting harus ditentukan waktu untuk membayar. Jangan sampai ada ketidakjelasan. Ya. Maka misalkan kita belanja, sigoh akadnya seperti ini. Ku beli utok kau, tapi mayar kelak pas ku ada duit. Habile ada duit. Paham enggak? Akad yang seperti ini juga termasuk dalam hadis ini. Rasulullah larang. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh akad yang seperti ini. Ngapain? Yang ada kemungkinan pihak itu akan dirugikan. Benar enggak kira-kira? Banyak enggak yang melakukan akad seperti ini? Banyak. Ya. Yang awalnya akad jual beli ujung-ujungnya piutang. Ya. Yang kawan ini ketika utang ada duit, cacat ada berduit beli, kan berdosa ujung-ujung. Kalau sistem tanah jadi kan panjang. Apa itu? Misal orang beli ayam sama aku misalkan, misal hari ini hari Selasa, dia minta hari Jumat misalkan, harga 8 tok. Nah ini tanah jadi misal kita beli 100.000 misalkan. Begini tanah jadi itu apa? Jadi wah boleh. DP kan itu. Jadi, tidak masalah. Kalau dia membatalkan itu tanah, kalau tadi bisa tidak kita sebagai jaminan? Apa ya? Bisa dia membatalkan. Kalau dia membatalkan, barang itu telah disiapkan atau belum? Barang itu belum disiapkan kan? Nah, tiba-tiba ibaratnya kan nggak disiapkan oleh stok untuk dia kan? Tiba-tiba hari-hari batal. Makanya sebelum membuat akad, ya, sebelum membuat akad ditentukan waktu. Ini sudah ditentukan harga kan? Iya, waktunya ditentukan enggak? Hari Jumat katanya hari Jumat. Tiba-tiba hari Jumat dia tidak jadi. Enggak boleh macam itu. Kalau tanah jadi ini hak siapa? Bisa kita mengambil untuk sebagai ganti? Bisa. Bisa. Dan ayam itu berai ke dia. Jangan kita ambil ayam. Iya. Ayam dia tidak jadi ambil.
Iya, Karena jadi Pak, ya kan? Karena jadi 100.000 misalkan, misal uangnya 1 juta misalkan, 100.000, nah tiba-tiba di Jumat ingat jadi misalnya kita yang dua 100.000 jadi kita berapa sudah kita kembalikan. Apa sebagai yang kita untuk ganti rugi kalau dia tidak jadi tadi kan? Kami boleh nggak kita ambil uang 1.000? cancel itu, mengcancel barang itu jangan kurang lebih dari 3 hari. Gitu loh. Kalau dia lebih dari 3 hari kemudian baranglah kita siapkan, dia cancel, rugilah kita. Benar enggak? Maka sebelum terjadi kerugian itu diperjelas akadnya, Pak. Gitu loh. Akadnya itu diperjelas. Gitu ya. Kalau misalkan terjadi cancel dari salah satu pihak, apa ininya? Apa namanya? Konsekuensinya. Diperjelas lagi. Iya. Diperjelas lagi. Gitu loh. Makanya dalam akad itu kan ini ya hadisnya ya. Man aslafa fi syai'in, kata Rasulullah. Aslafa ini apa artinya? Dia membeli barang duitnya di awal, tapi barangnya di belakang. Gitu ya. Barang di belakang. Maka kata Rasulullah, fal yuslif fi kailin ma'lum. Maka tentukan barangnya dulu. Barang dulu ditentukan. Berapa kilo barang itu? 10 kilo misalkan. Ya sudah itu patok. Wa ila ajalin maklum, kemudian waktunya juga ditentukan. Gitu loh. Ya, waktunya ditentukan. Kalau misalkan waktunya DP tadi 100.000 ya. Nih, tanda jadinya. Kita ini ke Senen. Pak Mumin pun harus membuat waktu kapan harus di cash dia. Jangan sampai terjadi kerugian Pak Mumin. Paham enggak? Misalkan dia mintanya hari Minggu, misalkan. Dia bayar hari Senin kan? Kapan Pak Mumin pesan barang itu? Misalkan Pak Mumin pesannya hari Jumat. Pak Mumin minta syarat kepada dia. Hari Kamis minta dilunasi. Gitu loh. Nah itu. Jadi ada kejelasan di semuanya. Tidak merugikan kedua belah pihak. Gitu loh. Ya. Tidak merugikan kedua belah pihak. Ini kata Rasulullah SAW, diperjelas waktunya, diperjelas takarannya, itu loh. Dan kalau misalkan kita nak cancel barang, misalkan ya, kita nak cancel barang kepada penjual, dah baca kita cancel basing-basing, kita tanya dulu penjual itu, barang yang aku pesan itu sudah diinikan atau belum, gitu loh, ya, ini seperti itu. Apalagi akad-akad di zaman sekarang ini, akad istisna misalkan, tahu ya, istisna itu misalkan kita minta seseorang itu membuatkan kita jas misalkan, ya dah, kita kan DP, tahu-tahu kawan itulah beli bahan, kita cancel, zolim kita kepada dia, jelas ya, zolim. Makanya harus ada kejelasan. Ketika sudah kemarin ya, kita sudah melewati hadis al-bai'u bil khiyar malam yatafarraqo. Benar enggak? Selesaikan akadnya itu di situ. Ketika sudah berpisah, maka kedua belah pihak itu sudah harus menyelesaikan akad yang mereka janjikan di tempat itu. Paham enggak? Ketika mereka sudah berpisah. Ya. Jadi misalkan ana akad dengan Pak Umin, tolong pesan ayam 20 kilo untuk hari Jumat misalkan. Ya. Akadnya sigohnya umum. Ya dah. Ini DP-nya berapa misalkan? 200.000 misalkan ya. Tidak ada lagi setelah itu email-email yang lainnya. Pak Umin langsung pesan. Ya. Langsung pesan. Dipotong dari kawan itu langsung cap kan dipotong kan? Ya. Tahu-tahu besok pagi ini cancel nih. Kawan ini. Pak Umin, aku udah terlalu. Kawan itu udah terlalu pulang. HP kan ngidap ayam yang lah di sembelih kemarin itu. Paham enggak? Ya. Makanya sebelum terjadi bab-bab yang seperti itu diperjelas akadnya, Pak. Ya. Perjelas akadnya.
Kalau misalkan apanya? Tidak jadi kan? Bisa di cash dia atau misalkan tidak jadi aku potong 50% misalnya. Bisa nggak kita Tengok dari segi barang itu, Pak. Barang itu apakah jadi kalau memang sudah terpotong gitu ya, kita minta syarat istilahnya. Kalau kada jadi barang ini tetap aku ambil misalkan, tidak jadi masalah. Ya, iya, diakad di awal ya. Ya, jadi di awal itu diperjelas akad. Ya, di sebelum misalkan mut akad, sebelum ayam itu dikuteng, Pak Mukmin misalkan memperjelas akadnya. Jangan di cancel lo, jangan kelak pas lagi ayam itu lah dipotong ka cancel. Kalau ayam lah dipotong ka cancel, tetap duit ku ambil, kan ngambil ayam ambil lah, dak ambil pun tetap ku hidiku. Jadi diperjelas seperti itu akadnya. Ya, dak jadi masalah. Artinya diperjelas untuk kedua belah pihak gitu loh. Allahu a'lam. Masih banyak ya akad-akad yang mungkin belum kita pahami dan harus diperbaiki. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.